Baik pemirsa, kita kembali bertemu di segmen ketiga, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Bersatu TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan SDM dan manajemen, dan kita tetap berada di Besco Farm, tempat sapi perah, ya, lokasi sapi perah dan wisata edukasi. Nah pemirsa, tadi kita udah ngobrol dengan Pak Saiful dan Pak Zidan terkait dengan bagaimana orang ini harus sukses dari sisi usahanya. Tadi Pak Saiful cerita banyak tentang sapi perah, ya. Tadi Pak Zidan juga sempat menyampaikan, nanti beliau biar kita juga terkait dengan pengembangan wisata edukasinya. Tapi pemirsa, tadi kita dengan tema setiap orang bisa sukses atau semua orang bisa sukses, ya, kita sudah tunjukkan, dan tadi di akhir kita sampaikan banyak orang pengen bisa berperan dalam kehidupan masyarakat, pengen membantu orang lain, pengen memberdayakan orang lain. Tapi syaratnya sebenarnya adalah ketika kita pengen bantu orang lain, ya kita harus mampu dulu. Kita ingin memberdayakan orang lain, ya kita harus berdaya. Kita tidak mungkin bisa memberdayakan orang lain, kita sendiri nggak berdaya. Tadi Pak Saiful dengan sapi perahnya bisa akhirnya punya peran di masyarakat, mungkin membantu masjid, membantu lingkungan, ya. Pak Zidan juga sama. Nah, sekarang saya ingin tanya ini, ya kita akan buktikan apakah ada kebahagiaan sendiri, ya kan, bisa membantu orang lainnya gitu. Nah, dan memang kenapa kita kok harus kuat dulu atau kita berdaya dulu, Pak Zidan? Kalau kita akan kuat kalau kita bisa bantu orang lain kalau kita kuat, Pak. Ya, ya. Gitu ya. Kita harus seperti kita harus berdaya dulu. Ya, ya. Kita ngasih manfaat orang lain, tapi kita juga harus bisa ngasih manfaat kepada yang lainnya. Apakah ada kebahagiaan ketika kita bisa bantu orang lain gitu? Wah, sangat bahagia, Pak. Ya. Sangat bahagia sekali. Padahal belum tentu ada imbalannya, ya? Belum tentu ada. Ya. Apa yang dirasakan Pak Zidan kalau bisa bantu? Ya, perasaannya ya lega atau senang gitu, punya kebahagiaan sendiri, kan nggak bisa diucapkan, Pak, seperti itu ya. Jadi merasa bahagia dan senang aja itu, Pak. Oke, kaitannya dengan membantu orang lain, sebenarnya kan membantu itu bisa dalam konteks sosial tapi juga dalam konteks bisnis juga bisa. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Besco Farm ini terkait dengan kita bisa membantu orang lain, artinya dengan sapi tidak hanya ada susunya tapi bisa melakukan yang lain, apa ini Pak Zidan? Memang di peternakan Besco ini kita cuma menghasilkan susu saja, Pak. Ya. Akan tapi sekarang mulai 2 bulan yang lalu kita dibuka dengan edukasi. Ya. Edukasi untuk anak-anak dari TK sampai yang besar. Edukasi dan sekalian wisata. Jadi belajar sambil belajar sambil berwisata. Ya, wisata sambil belajar berwisata. Betul. Ya, itu seperti apa itu, Pak? Jadi kita kedatangan tamu dari mana-mana, Pak. Ya. Mungkin dari 2 bulan ini sudah hampir 1.500, hampir kalau nggak sama orang tua hampir 2.000 anak. 2.000 anak ya? Sudah masuk 2 bulan itu, Pak. Sudah kesini ya? Sudah masuk kandang Besco Farm. Apa yang didapatkan itu? Kok sampai orang banyak berduyun-duyun berwisata dan belajar di Besco Farm ini? Di sini juga nggak lihat susu, nggak lihat sapi aja, Pak. Ya. Jadi di sini anak-anak itu dikasih pembelajaran. Apa itu susu itu dari mana dihasilkan, terus bagaimana anak itu sapi itu diperah bagaimana, caranya bagaimana, gitu. Kemudian dia praktek langsung ke sapinya. Oh, praktek masih makan sendiri anak-anak TK, kemudian bisa perah mengeluarkan susunya sendiri, gitu. Sebenarnya kalau di sini tidak ada yang pakai manual, Pak, semua pakai mesin semua. Tapi untuk edukasi khusus anak-anak kita praktekkan untuk belajar langsung ke harapan dengan sapinya langsung, Pak. Biar anak-anak nggak takut itu gimana itu anunya? Kalau nggak takut, Pak? Ya, biar nggak takut. Ya, awal-awalnya kita belajari dulu sapi ini tidak akan sabar, nggak akan gigit, karena giginya cuma di bawah saja, seperti itu, Pak. Nggak mungkin gigit kalau sapi ini. Anak-anak akhirnya berani dan didampingi, Pak. Tidak dilepas langsung, itu nggak didampingi, ada tim khusus untuk mendampingi. Ada wawasan dulu. Mereka diperlihatkan itu ya. Film-filmnya tentang sapi, bagaimana itu susu dihasilkan dan sebagainya, seperti itu. Jadi anak-anak tidak takut. Gitu, jadi secara ilmu dapat. Itulah sifat edukasinya di situ, Pak, belajarannya. Terus pada saat praktek nggak mengganggu yang lain? Apa mungkin kandang dibedakan gitu? Bedakan, Pak. Kalau di kandang Besco ini
kandang yang banyak itu beda. Ini ada kandang show-nya juga. Khusus ini seperti ini. contohnya, Contohnya seperti ini. Jadi sapi disendirikan. Jadi sapi disendirikan Kalau untuk ada kunjungan. Kalau yang banyak ada di sebelah sana, untuk kunjungan ditaruh sini. Kalau tidak ada kunjungan ya dikembalikan lagi ke posisi semula. Jadi ya bersih, tempatnya bersih, kemudian anak-anak juga nyaman, anak-anak bisa nyaman. Tidak takut juga ya? Tidak akan takut. Oke. Karena ada pendampingan juga, bukan satu orang Pak, banyak dari pendampingnya sih. Menurut Pak Yudan nih, mereka rata-rata senang atau enggak ini? Alhamdulillah semua itu bisa puas, seneng, katanya guru-gurunya kalau bisa akan kembali lagi untuk tahun akan datang untuk ajaran barunya, kata gitu Pak. Oke. Ya, jadi pemirsa, itu salah satu pertama kreatif ya, bahwa sapi perah tidak hanya menghasilkan susu, tapi juga ternyata bisa menghasilkan juga dari sisi yang lain, yaitu wisata dan edukasi. Ya. Dan memang itu kalau bicara bisnis juga bisa menghasilkan ya Pak? Ya, bisa menghasilkan ya. Nah, kemudian juga secara konsumen juga dapat manfaat besar. Manfaatnya. Karena mereka rata-rata puas juga. Puas dengan, dan bisa tahu Pak. Untuk anak-anak kecil itu tahu. Dan bisa interaksi langsung dengan sapinya. Jadi pemirsa Jebersa TV, bahwa bisnis itu sebenarnya memberi manfaat. Jadi kalau kita bisa memberi manfaat pada orang lain, orang juga akan mau mengeluarkan uangnya untuk kemanfaatan yang dia dapatkan. Jadi misalkan dengan wisata edukasi ini, orang akhirnya bisa belajar, anak-anak bisa belajar, bisa praktek langsung, dia dapat manfaat, akhirnya dia juga mau mengeluarkan uang. Artinya bisnis itu win-win. Win-win, sama-sama saling dapat, sama-sama menang. Saling menguntungkan. Ya, kalau yang satu pihak nggak untung pasti selesai. Ya, jadi bisnis itu pemirsa harus sama-sama untung. Ya. Nah, oke Pak Zidan, jadi memang konsep bisnisnya adalah memberi manfaat. Pada orang lain. Itu secara perasaan juga puas. Ya. Terus kemudian secara hasil juga kita ada. Mereka juga sama. Sama Pak. Kira-kira potensinya besar nih yang mau datang. Potnya besar Pak. Ini aja untuk hari ini ada 2 kunjungan, sudah menunggu untuk datang ke sini. Nanti habis duhur, ini tempatnya sudah disiapkan seperti ini. Untuk kunjungan yang akan datang jam 1 kalau nanti. Jam 1. Oke, pemirsa, jadi kalau jadi orang sukses itu enak, apalagi bisa membantu orang lain. Secara bisnis juga akan terus berkembang, tapi secara kepuasan hati juga kita juga akan terus bahagia. Kalau Pak Saiful nih Pak, apa yang dilakukan membantu orang lain, terutama untuk kayak peternak Pak, apa yang dilakukan Pak Saiful? Kalau mulai tadi saya sudah bilang masalah sapi perah itu gampang kok. Siapa aja yang membutuhkan saya, kalau mau dampingi saya tidak perlu digaji Pak, dimanapun tempatnya asal kita tidak perlu digaji, saya tak tunjukkan. Kalau misalnya orang itu mau usaha sapi perah, ada tempat, ada tidak masalah dengan lingkungan, kalau ada yang minat, saya mau mendampingi, tidak usah digaji saya Pak, saya siap itu Pak. Itu berarti ikhlas saja Pak ya? Ikhlas saja, tidak mungkin pekerjaan saya udah banyak, untuk apa itu Pak, masalahnya itu saya itu memikirkan saya itu, ya apa orang itu seperti saya, udah gini aja. Kalau saya bicara seperti itu, enggak kok gampang. Kalau saya itu memang menurut dari orang itu, tapi menurut saya itu gampang kok sapi perah itu. Siapa aja yang membutuhkan kalau ada di Jember, saya mau membantu Pak. Siapa aja yang mau usaha buka sapi perah, peternak manapun, saya mau mendampingi, nggak usah digaji Pak. Ya, luar biasa nih pemirsa. Jadi ya karena mungkin Pak Saiful ini sudah mampu, punya kemampuan, ya, di tengah-tengah kesibukannya sendiri, dia bilang, saya siap bantu siapapun yang mau usaha, yang mau bisnis sapi perah, saya bantu, nggak perlu digaji katanya. Jadi luar biasa. Dan kalau sekarang sudah bina berapa peternak Pak Saiful yang didampingi? Kalau peternak kecil sekarang ini ada sampai ada orang sekitar Rawatantu, Gumelar, Balung itu udah banyak sungguh yang, tapi tidak anggota yang besar ya. Koperasi itu ada yang 40? Besar, ada sampai hampir 40 orang Pak, utamakan di Balung itu banyak. Yang seperti Bobby, sapinya udah 27 Pak. Saya tanya sama Bobby itu Pak, berapa tahun saya mendampingi Bobby, gak pernah saya dapat uang dari Bobby. Tapi saya memang sama Bobby dikasih uang, tapi saya tidak mau itu udah ya apa caranya peternak itu untung dulu, gampang masalah saya itu tidak mungkin gitu Allah itu masalah saya kerja banyak mungkin pasti ada hasilnya itu. Gak tahu uang itu dari mana.
Jadi, kalau orang seperti itu mungkin orang bingung Pak kalau saya bicara seperti itu. Kenyataannya seperti itu kok. Ya, pemirsa ini luar biasa. Jadi Pak Saiful punya prinsip, pokoknya saya bantu orang biar orang berhasil seperti saya, katanya begitu. Nggak perlu digaji, nggak perlu dikasih uang. Dia yakin, Pak Saiful yakin bahwa rezeki itu dari mananya. Sampai dia bilang tadi, sampai hari ini, ya pokoknya rezeki itu ono aja Pak ya. Pasti ada. Iya. Nggak harus dari orang yang dibantu. Oh, enggak, pasti ada. Saya tahu uang itu dari mana, itu pasti ada. Ya. Luar biasa pemirsa. Jadi ini sebuah pelajaran yang inspiratif. Ketika kita mau dan rela dan ikhlas bantu orang lain, sampai orang lain itu apalagi bisa berhasil, rezeki itu pasti bisa datang. Bisa dari orang itu, ya, atau bisa dari pintu-pintu yang lain. Luar biasa, pemirsa. Kita akan gali di segmen keempat nanti. Ada hal yang mungkin lebih urgent lagi, lebih penting lagi, lebih besar lagi setelah yang lewat satu ini.